Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bertemu di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita memulai ibadah, kita masuk di dalam saat hening sejenak. Di dalam hati marilah kita mengaku bahwa ibadah ini terselenggara karena pertolongan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada masanya kita harus menguji hati, menguji diri kita. Apakah yang kita perbuat sudah seturut dengan kehendak Tuhan? Apakah di dalam kita melakukan segala sesuatu itu sudah berdasarkan kemurahan hati dan juga keikhlasan? Marilah kita meneliti diri dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40, yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan bercermin pada hukum kasih ini, kita meneliti diri. Kasih menjadi ukuran seberapa kita telah menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Marilah kita menyesali dosa dan pelanggaran kita
kita mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan bertobat, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memberikan berita anugerah kepada setiap kita. Berita anugerah bersama-sama kita terima dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan ayat 17. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan ayat 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sangat besar,
Marilah kita berdoa untuk firman yang akan kita terima. Bapa kami yang ada di surga, jika saat ini kami harus beribadah di rumah, di tempat kami masing-masing, kami percaya tidak ada satu halangan pun yang mampu merintangi kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup. Terlebih ketika Tuhan berkehendak, semuanya pasti terjadi. Firman-Mu Tuhan biarlah kiranya saat ini boleh kami terima, dan juga menguatkan kami di dalam bertindak dengan penuh keikhlasan. Kini Engkau berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon tuntunan. Amin. Firman Tuhan yang saat ini akan bersama-sama kita renungkan diambil dari Injil Yesus Kristus yang tertulis di dalam Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di hadapan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asalkan kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat,
dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke rumah, ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, di antara mereka yang berjuang, ada yang kemudian disebut sebagai pahlawan. Nama mereka terukir sebagai pahlawan nasional dan mereka dikenang di sepanjang sejarah. Tetapi ada juga, bahkan mungkin lebih banyak jumlahnya, yaitu orang-orang yang turut berjuang, orang-orang yang turut berkorban, tetapi mereka tidak dikenal. Dan mereka adalah yang sering disebut sebagai pahlawan, tidak dikenal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, baik mereka yang disebut pahlawan maupun pahlawan yang tidak dikenal, saya yakin dan saya percaya bahwa ketika mereka berkorban, ketika mereka berjuang, mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa nanti nama mereka akan terukir sebagai pahlawan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa nama mereka nanti kelak akan menjadi sebuah catatan sejarah dan akan dikenang di sepanjang sejarah bangsa ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, justru disinilah yang menjadi menarik. Justru pada bagian inilah kita merenung bagi kita. Mengapa mereka mau berjuang dan berkorban? Jika mereka nanti ternyata tidak disebut sebagai pahlawan. Mereka mau berjuang sedemikian rupa, berkorban jiwa dan raga dan harta. Karena sesungguhnya mereka mempunyai cita-cita bersama. Cita-cita yang luhur, yaitu bangsa yang merdeka. Setelah mereka memiliki cita-cita yang luhur sebagai bangsa yang merdeka, mereka berjuang dan rela berkorban karena para pahlawan-pahlawan itu, karena mereka yang berjuang itu memikirkan sebuah kepentingan yang lebih besar. Mereka hanya memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bangsa yang merdeka. Bangsa yang terbebas dari penjajahan. Dan mereka melakukan semuanya itu
dalam keikhlasan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saat ini kita terima mengambil tema tentang keikhlasan. Disinilah kita boleh melihat bagaimana di dalam pelayanannya Yesus pun juga penuh dengan pengorbanan. Bahkan Yesus berkorban sejak ia lahir. Dalam firman Tuhan yang kita terima pada saat ini, pelayanan terus mewarnai kehidupannya. Ia melayani sepanjang waktu, di setiap tempat, dan semua kalangan dan gender. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus menyembuhkan seorang anak Imam Yairus. Dan juga Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, yang keadaannya semakin memburuk. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu? Apakah karena Yesus ingin menjadi pahlawan? Apakah Yesus di dalam melakukan semuanya itu kemudian ia ingin diviralkan? Ia ingin menjadi sebuah trending topic? Nah, kalaupun itu terjadi, bukan itu yang menjadi tujuan Yesus. Bukan itu yang menjadi kehendak Yesus. Sebab misi Yesus adalah bahwa semua manusia, bahkan seluruh ciptaan diselamatkan, memperoleh keselamatan. Jadi sesungguhnya dari sini justru Yesus itu di dalam ia melayani untuk kepentingan manusia. Agar semua manusia dan seluruh ciptaan itu diselamatkan. Yesus dalam melakukan semuanya itu, ia ingin agar Allah Bapa dimuliakan, bukan Yesus. Jadi Yesus tidak ingin, Yesus tidak mau ia mengambil kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ujian keikhlasan menjadi tema yang cocok untuk keadaan kita saat ini. Bagaimana? Apa motivasi kita di dalam kita melakukan segala sesuatu, terutama di dalam kita melayani Tuhan? Jadi dari sinilah kita bersama-sama mengetahui bahwa ujian keikhlasan itu adalah seberapa kita mampu melihat kepentingan yang lebih besar. Seberapa mampu kita melihat tujuan-tujuan yang lebih luhur, lebih agung. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang cukup viral, khususnya di dalam Euro 2020 atau Euro 2021 saat ini, di mana seorang pemain sepak bola yang bernama Eriksen tiba-tiba tergeletak di lapangan. Saat itu juga pertandingan dihentikan cukup lama. Ada dari mereka yang menolong, ada dari mereka yang memagari pemain itu agar tidak menjadi sorotan kamera. Penonton pun semua berdoa, semua bertahan di stadion itu
sambil menunggu perkembangan Erikson ini. Dan ketika mereka menerima kabar baik, Erikson sudah stabil, pertandingan dilanjutkan kembali. Suasana yang terjadi saat itu ketika mereka saling menolong, saling mendoakan. Mereka tidak lagi melihat bahwa ini sebuah hajatan piala tingkat dunia. Mereka tidak melihat bahwa ini adalah lawan atau kawan. Mereka tidak melihat kerugian waktu. Mungkin mereka berpikir menanti sekian lama. Mereka tidak memikirkan tentang kerugian-kerugian, tetapi mereka saat itu kompak. Mereka saat itu bersama-sama melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu kemanusiaan. Kemudian hal yang kedua, yang menjadi ujian dari sebuah keikhlasan itu adalah apa yang kita lakukan. Seberapa besar kita mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan. Sebagai orang beriman, gambar besar yang harus kita miliki. Setiap orang percaya harus memiliki sebuah kemampuan untuk melihat kepentingan yang lebih besar di dalam pelayanannya, yaitu kemuliaan Allah. Yaitu tentang pekabaran Injil, pemberitaan kabar kesukaan, dan juga pemeliharaan keselamatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi ujian keikhlasan bagi kita adalah seberapa besar kita terhisap dalam kepentingan yang luhur, agung, dan besar itu. Lalu yang kedua, seberapa besar kita mengambil keuntungan, seberapa besar kita memungut sesuatu dari apa yang kita lakukan itu. Semakin besar, maka keikhlasan kita semakin kecil. Semakin kecil kita mendapatkan atau mengambil sesuatu dari apa yang kita lakukan, maka semakin besar nilai keikhlasan kita. Oleh sebab itu, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan tidak perlu kita berkeinginan agar nama kita terukir indah, agar nama kita itu selalu dikenal. Tetapi biarlah dari setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, nama kita terukir di surga, tercatat di dalam kitab kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita
dengan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kita landasi dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 17. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, jika saat ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa ikhlas di dalam memberikan segala sesuatu. Dan biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk di dalam kami mempersembahkan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk pandemi yang saat ini kami alami, biarlah kiranya pandemi ini segera dapat teratasi. Vaksin segera dapat diaplikasikan dan membebaskan kami. Dan juga biarlah ajarlah kepada kami ya Tuhan untuk kami ikhlas. Bahkan dengan sukacita melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan. Demi keselamatan kami dan juga keselamatan saudara-saudara kami. Kami pun juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang ada di barisan terdepan di dalam menangani pandemi ini. Tuhan beri kekuatan, keteguhan. Tuhan juga berikanlah perlindungan. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, agar mereka Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka memimpin kami. Berkati juga ya Tuhan pelayanan kami.
gerejamu ini, gereja-gereja yang mungkin saat ini harus mengadakan ibadah secara daring. Kami percaya Tuhan memakai setiap kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini tengah cari sekolahan. Mereka yang sudah diterima, mereka yang naik kelas. Kiranya biarlah melalui pembelajaran ini mereka meraih cita-citanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan dengan belajar dan sekolah, mereka menyongsong masa depannya. Setiap pergumulan kami ya Tuhan, kami berserah padamu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang letih lesu Tuhan kuatkan. Mereka yang berduka Tuhan berikanlah penghiburan. Dan bersama-sama kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi ibadah kita akan usai. Namun lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Jadilah pribadi-pribadi yang penuh dengan keikhlasan, karena kita mau memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara saat ini dan selamanya. Amin. Walau ku tak
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.